Pengakuan ke-6. Lelaki, lost man, dan luka. Rahmanidas Shira. Tentu itu bukan nama dewa yang kukenal dalam mitologi Yunani, seperti yang didongengkan dosen filsafatku. Namanya saja yang mirip tokoh mitologi, Raja Midas yang mati dilindas oleh keserakahannya. Tapi tampang dan gerak-geriknya sama sekali tak seperti Raja Midas yang kukenal itu. Kurasai tampangnya tak selepel dan seranung dengan wajahku. Bodinya juga agak kerdil. Caranya menilai perempuan pun tak seluas omongannya dalam forum-forum diskusi. Tahukah dia bahwa dia adalah lelaki kesekian dalam hidupku? Kala rasa untuk mencintai sepenuh-penuhnya kepada lelaki sudah berada di titik nadir. Ia datang dengan sekeranjang ucapan dan rayu. Bahkan dalam berbicara di setiap forum diskusi, tidak maknyus rasanya kalau ia tak menyitir bahasa Arab. Haruskah ia kuberitahu bahwa aku sudah disodom oleh ratusan mata lelaki, dijamah oleh ragam tangan lelaki. Ah, engkau Midas, engkau datang dalam hitungan yang kesekian. Setelah aku tak lagi berasa dengan lelaki. Darur Rahim, lelaki yang pertama kali melukai keperempuananku dan tak bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku pun tahu sedikit demi sedikit kekuatan seorang lelaki dari dia. Ia tak seperti yang kuduga-dugakan dulu. Radikal, pemberani, cerdas, keras seperti cadas, berkarakter pemimpin, dan tentu saja bertanggung jawab. Semua atribut itu hanya ada dalam pakaian status, bahwa ia adalah aktivis kiri yang memegang teguh ideologi besar dan larut dalam arus perjuangan yang heroik. Tapi ketika berada dalam kehidupan yang nyata, ia hanyalah seorang manusia lemah, manusia yang gagap, yang lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Betapa lemahnya manusia ditinjau dari pakaian statusnya yang ternyata melompong kedalamannya. Darur Rahim telah menyobek tepi ketakpercayaanku kepada lelaki. Ia telah menjatuhkan vonis awal dalam hatiku terhadap nasib kaumnya di hatiku, di hati Nidah Kirani. Lalu datang Awaludin. Ia aku kenal di kampus Matahari Terbit. Kiran, selingkuh yuk. Selingkuh gimana? Kataku pura-pura tak paham. Yang begitu-gitulah. Dan ia pun mengajakku berpetualang seks dengan sangat garangnya. Tapi hanya 3 kali aku naik ranjang dengannya dalam sekuel waktu seminggu. Dan setelah itu ia kutinggalkan. Lalu Wandi, seorang mahasiswa kampus Matahari Terbit berdarah Makassar. Seingatku waktu itu aku mengajaknya naik ke lantai atas kampus, lantai 3. Setelah lama berdiam, ia pun langsung mencurahkan isi hatinya. Mau gak kamu jalan sama aku? Secepat kilat aku sambar ajakannya. Siapa takut? Sekarang atau nanti? Aku mengenal Wandi ketika sama-sama mengikuti pelatihan kepemimpinan yang diadakan keluarga mahasiswa Islam yang bermarkas di seputaran Malioboro.
Setahuku, dia seperti aktivis-aktivis lainnya, sangat vokal di dalam forum. Mereka seperti orang yang tahu segalanya dan memukau banyak orang dalam forum dengan ucapan-ucapannya. Kalau ia lelaki, ia bisa mencuri perhatian perempuan. Kalau ia perempuan, ia bisa mengunci mati mata buas lelaki. Dan aku adalah di antara perempuan yang nyantol oleh kevokalan dan kepintarannya itu. Dalam sebuah acara follow up PKKMI di Kaliurang, aku dan Wandi diteriaki dari atas bukit oleh aktivis yang lain karena melihat aku memeluk erat Wandi dari belakang. Aku menanggapi teriakan itu dengan senyuman dan tanpa rasa salah karena aku tahu bahwa kami adalah sepasang kekasih yang punya kebebasan untuk saling meraba. Tapi itu hanya berlangsung sebulan dan tanpa disertai dengan seks. Setelah ia mengadukan satu hal. Kiran, kita akhiri saja ya. Aku takut. Takut kenapa? Takut aku kau mainin. Aku tak bisa membaca orang seperti kamu. Soalnya kalau aku sudah sayang sama cewek, gak bisa melupakan cewek itu. Kaget juga aku dengar kata-katanya. Dia sudah mencurigaiku sedari awal. Baiklah Wandi, kau rupanya sudah tahu akhir permainan sejak pertengahan kisah. Baiklah, kau memang pintar dan pertimbangan serta ketegasanmu kuhargai. Maka aku pun langsung memberikan jawaban yang lebih tegas dari pintanya yang biasanya cuma gombal untuk menarik perhatian dan memancing sejauh mana respon ketergantungan perempuan kepada lelaki. Dan memang tak main-main, hubungan itu pun putus. Lalu datanglah penyair itu. Begini ceritanya ia bisa berkenalan denganku. Waktu itu Ramadan, sebuah debat tentang Tuhan digelar oleh sebuah lembaga keislaman di kampus Matahari Terbit, kampusku. Aku diundang dalam forum itu, yang secara kebetulan ada penyair sufistik bernama Kuswoyo. Aku lupa siapa saja pembicaranya, sebab presentator yang lain jelek semua. Menurutku, dia figur yang menarik mahasiswa untuk datang dalam forum itu. Kata-kata Iqbal, Attar, Hallaj, dan Rumi menggelontor dari mulutnya dalam forum itu. Ketika sesi tanya jawab dibuka, aku langsung melompat ke depan dan meraih mic. Pak, nanya pak. Seberangasan dan setergesa-gesa aku, dia pun cepat-cepat meralat salah ucapku. Jangan panggil pak, saya belum menikah. Kuteruskan pertanyaanku. Apa sih arti hidup ini? Gak ada artinya hidup ini. Terus, apa konsep yang real yang telah dihasilkan Sufi selama ini untuk mengonsep kehidupan? Gak ada mas. Mana hasil konkret yang dihasilkan para Sufi yang mas kutip-kutip itu? Gak ada, mana? Dia menjawab tegas. Cinta. Cintalah yang dilahirkan kaum Sufi. Kita manusia itu berasal dari suatu alam ruh, kemudian diturunkan ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam kubur, ke alam akhirat, surga neraka. Dari surga neraka itu seorang insan dikembalikan lagi ke alam ruh atau alam ketuhanan. Jadi hidup dalam konsep cinta adalah sebuah siklus, sebuah perputaran. Aku hanya manggut-manggut mendengarkan konsep cinta yang ia tuturkan.
Dalam batinku, aku membenarkan juga jawabannya. Oh, jadi kita itu hanya sebuah siklus, hanya sebuah perputaran. Atas konsep sufinya, konsep cintanya yang ia jelaskan dengan sangat baik dan diikuti beberapa penggal kuplet syair itu, penyair Kusiwo diberikan aplaus yang meriah dari peserta seminar. Soalnya aku bertanya sangat keras dan sedikit gusar. Tapi sampai di bawah aku kembali bergolak. Perputaran dari alam ruh ke alam ruh lagi. Maksudnya apa? Buat apa? Kenapa kita harus diputarkan begitu? Di balik itu maksudnya apa? Apa kita hanya pion semesta yang dibuat permainan? Lalu apa artinya hidup kalau hanya dipermainkan Tuhan? Apakah Tuhan sudah kehilangan alat-alat permainan? Setelah itu, tak ada lagi jawaban. Aku pun kembali membentur tembok nalar yang tak mampu lagi kugerakkan. Konsep cinta penyair itu kembali melukai nalarku, melukai hatiku. Dan begini cerita selanjutnya. Setelah diskusi, aku tertantang. Mendekati dia dan dia menuliskan peta tempat tinggalnya kepada aku. Ini cowok, batinku. Kupacari saja, tampaknya asyik. Hati itu bergerak ke situ karena aku memang penasaran. Beginilah aku, awal mula ketertarikanku dengan seorang itu dengan rasa penasaran yang tak bisa kubendung. Terserahlah, apakah penasaran itu disebut rasa suka atau tidak, terserah saja. Tapi setelah penasaran itu usai, semua rasa itu juga ikut usai. Jadi ku dekati dia dan dia menyuruhku untuk datang ke tempatnya. Kapan-kapan ke tempatku, Kiran. Kalau kamu ke sana, akan kukasih buku. Dan aku memang datang ke sana. Kusampari kamarnya yang penuh buku yang berderet rapi. Inilah kata-katanya ketika pantatku belum lama berjejak di lantai karpet biru kamarnya. Kalau kamu masuk dunia hitam, jangan ada yang putih setitik pun. Kalau kamu ingin memasuki dunia kejahatan, jangan ada kebaikan sedikit pun. Saya tantang kamu. Bisa kamu? Bisa nggak kamu? Oh ya? Bisa saja, Mas. Lalu aku bertanya, apa pendapatnya tentang jemaahku yang mencita-citakan berdirinya Daulah Islamiyah di Indonesia yang telah melukai nalar sekaligus menghancurkan imanku kepada agama dan Tuhan. Jawabnya, kalau kamu merasa baik di sana, ya lakukan saja. Masuk saja kalau kamu merasa nyaman di sana. Pada akhirnya kembali ke posmu juga pikirannya. Terserah mau mengikuti jalan mana yang merasa aman di situ. Lalu dia bilang denganku bahwa dalam kreativitas kepenyairannya, dia selalu menggunakan tangga perempuan menuju ke Tuhan. Kiran, mau nggak kamu menjadi salah satu tanggaku menuju ke sana? Tanpa pikir panjang, aku langsung menyambung. Gak apa-apa, jadikan aku tanggamu, Mas. Jadikan aku landasan pacumu. Dan beginilah ia memerlukan tangganya yang sudah pasrah ingin menjadi tangga sang penyair sufi. Dia pun lalu mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dia menciumku, dia melumatku, memelukku.
Tapi aku langsung mencegahnya untuk membuka jilbabku, sebab di balik jilbab itu ada memar merah dari gigitan lelaki lain yang belum memudar. Seusai itu, setelah lumatan terakhir, berangsur-angsur kekagumanku kepadanya ketika pertama kali melihat dan mendengarnya di forum meluruh setangkai demi setangkai. Dalam benakku, ternyata penyair sufi itu hanya sampai sebatas ini. Segini saja, tidak kurang, tidak lebih. Tapi ketika ia meminta yang lebih dan lebih, aku menolak. Aku tak bisa bermain cinta dalam banalitas tubuh yang terengah dengannya. Sebab aku sudah tidak suka dan aku sudah menunjukkan rasa muak dengannya lebih cepat dari yang aku dugakan. Dan aku tidak akan bisa melakukan lebih dari rapatnya mulut kalau aku tidak menyukai orang itu. Ah, penyair, cuma sebegitu kamu. Aku tak bisa bertahan lama di sampingmu. Maaf, aku harus pergi. Dan kepergianku dari penyair sufi itu menyambar beberapa lagi lelaki dalam pelukanku yang kemudian kutinggalkan satu-satu dalam keadaan terpatah-patah, termasuk aktivis Islam yang bermarkas di Karangkanjen. Lalu lahirlah Rahmani Dasyira. Ah, Midas, engkau datang terlambat, sangat terlambat. Karena engkau sudah mengejarku sedemikian liarnya, baiklah, apa boleh buat. Kamu pun akan merasakan getirnya beradu di sampingku. Aku bukan perempuan biasa saja dan gampang dikendalikan sebagaimana engkau kerap memandang perempuan yang ideal. Seperti inilah sepotong kisahku dengan lelaki bernama Rahmani Dasyira. Diam-diam ternyata Midas, Rahmani Dasyira adalah satu dari 5 orang lelaki yang memerhatikanku ketika bersama-sama berada di forum latihan kepemimpinan tingkat 2 keluarga mahasiswa Islam. Tapi dia berbeda dengan 4 orang kawannya yang berani menyatakan cintanya di malam yang agak gerah itu. Midas tampak seperti kucing yang malu-malu. Dia sendiri sesungguhnya tak masuk dalam hitunganku sebagai orang yang memerhatikanku. Betapa tidak, dia sama sekali tak setanding denganku dalam banyak hal. Di forum yang berlangsung selama 5 hari di gedung amal insani tersebut, bahkan ketika ia terus mendekatiku di malam terakhir, lalu bercurah hatilah ia agar barangkali aku tertarik kepadanya. Dengan setengah hati, aku pun mau mendengarkan curahan hatinya. Kiran, cinta itu sakit. Betapa itu kurasakan baru saja setelah kehilangan seorang perempuan yang kucintai. Aku sangat terpukul dengan kehilangan itu. Tepatnya dihianati perempuan. Begitu ya? Tapi gimana bisa? Bukannya kau lelaki, kau bisa cari lagi. Tapi aku susah melupakan cinta pertama itu. Dan trauma itu masih tetap terbawa hingga sekarang. Terus hubungannya denganku? Aku butuh sahabat yang bisa saling bercurah hati, berbagi rasa, berbagi pengalaman, juga berbagi wawasan. Mau kan kamu membantuku, menolongku untuk keluar dari trauma cinta pertamaku itu? Lihatlah, dunia sudah mulai membalik. Ucapan lelaki yang tampak perkasa dunianya sudah seperti perempuan lazimnya, merengek, merajuk, memperlihatkan kelemahannya. Maka jadilah aku sebagai irbu perkasa lagi bijak yang mau mendengarkan segala kisah hidupnya, juga kehidupannya sebelum ini. Aku memang melihat di seraut wajah lelaki yang sejak kecil sudah terbiasa hidup di lingkungan pesantren dan sudah terbilang sebagai pengajar dan penceramah radio itu digepuk memar trauma.
Kisahnya di kampungnya di Sulawesi Tengah sana. Dia menaruh hati dengan seorang perempuan pesantren yang bernama Nuri. Betapa ia mabuk kepayang dengan gadis yang jalannya nunduk karena malu-malu, khas santri desa. Begitu cinta matinya ia kepada Nuri, tapi betapa terpukulnya ia ketika dia pulang dari tanah rantauan Yogyakarta ke tanah asal Palu. Ia dapatkan bangku yang sering didudukinya ketika berkunjung sudah tergantikan oleh lelaki lain. Dan memar keterpukulan itu masih terlihat ketika dia kembali masuk kuliah di kampus putih. Hingga malam ini. Hingga ia bertemu denganku di malam ini. Di hari terakhir ketika ajang pelatihan kader dilangsungkan. Lalu diskusi kami pun disambung dengan diskusi tentang Tuhan. Midas, manusia itu sebetulnya bisa menjadi Tuhan. Bercanda kamu. Mana bisa manusia yang makhluk itu bisa menjadi Tuhan, yang notabene keduanya berada dalam lokus yang berbeda. Aku serius, sangat serius. Iblis sendiri yang mengatakan itu. Iblis kok dipercaya? Justru iblis kupercaya. Sekian lama ia dicaci, ia dimaki, dimarginalkan tanpa ada satupun yang mau mendengarnya. Sekali-kali bolehlah kita mendengar suara dari kelompok yang disingkirkan, kelompok yang dimarginalkan itu, supaya ada keseimbangan informasi. Kamu baca dari mana ide seperti itu, Giran? Yang jelas bukan pemikir yang berotak kerdil. Kutanya, Midas, kamu kenal konsep Initial D? Tidak. Dengarkanlah. Konsep itu berasal dari kata-kata iblis, Eritis Sisut Dei. Kamu bisa seperti Tuhan. Kata-kata itu diucapkan iblis tatkala melihat Adam disingkirkan oleh Tuhan setelah dibekali oleh kemampuan menyebut nama-nama yang kemudian kita istilahkan sekarang ini sebagai wacana atau ilmu pengetahuan. Tapi manusia bukan Tuhan. Kamu tahu sendiri itu. Setahuku itu kesimpulanmu sendiri. Aku tidak pernah mengatakan demikian. Kamu saja yang tidak jeli. Tadi, memangnya kamu bilang apa? Aku katakan menjadi, bukan sama dengan. Kedua kata itu berbeda. Kata menjadi menunjuk pada proses dan bukan hasil. Jadi, manusia berproses menjadi Tuhan. Asalkan memenuhi satu syarat, ia mau dan mencari. Kutegaskan kepadamu, Das, bahwa manusia itu punya kekuatan untuk itu. Ia sudah dibekali pengetahuan tentang nama-nama. Aku tidak sepakat dengan kejatuhan Adam yang disebut-sebut sebagai kejatuhan diakibatkan oleh perselingkuhannya dengan Hawa. Menurutku, kejatuhannya disebabkan kecemburuan Tuhan. Cemburu? Tuhan Maha Besar. Tidak mungkin dia cemburu. Dalam Quran, Adam diusir karena menuruti bisikan iblis laknatullah. Karena itu ia dihukum. Itu tafsirmu. Tafsirku lain. Tuhan sangat cemburu dengan pengetahuan Adam yang dirasa-rasainya berpotensi besar menyaingi kekuasaannya. Bayangkan saja, malaikat dan iblis saja dengan gampang dia kalahkan. Nah, tahu ada saingan berat, ia pun marah dan Tuhan membuat skenario hingga punya alasan untuk mengusir Adam. Jadi makan buah huldi itu hanya tipu-tipu Tuhan. Itu pikiran ngawur, Kiran.
Itu kan menurutmu. Makanya jangan kebanyakan ngaji. Ku beritahu kau Midas. Manusia pertama bertindak sebagai pembangkang dan Tuhan menghukumnya karena pembangkangannya. Itu semua dilakukan Tuhan karena Ia ingin memperlihatkan kekuasaannya. Jadi, untuk mempertahankan keluhuran itu, Tuhan lalu mengambil tindakan pemaksaan dengan mengusir sepasang kekasih, yakni Adam dan Hawa dari surga. Usai pengusiran itulah manusia memulai kehidupan bebasnya. Tindakan mangkirnya itu menandai awal sejarah, awal dari kebebasan manusia. Saya belum bisa menerima konsep ngawur seperti itu, yang menurut saya sukar dicari landasan teologisnya. Landasannya satu, kejujuran untuk mempertanyakan pemahaman yang sudah kadaluarsa. Justru aku yang heran sama kamu. Di satu sisi, kamu ingin merayakan kebebasan sebagaimana kau koar-koarkan pada hari pertama latihan kepemimpinan ini. Tapi di sisi lain, kamu sendiri tidak tahu mengapa kau ingin bebas, Das. Itu yang disebut dualisme, atau boleh jadi itu intelektual jadi-jadian. Tapi kamu masih mempercayai bahwa Tuhan tetap lebih berkuasa daripada manusia, kan? Iya, tapi keseluruhan evolusi lanjut mengenai konsep ketuhanan akan mengurangi peran Tuhan sendiri sebagai pemilik manusia. Masih ingat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Masih? Memangnya kenapa? Kau tahu sendiri bahwa sholat yang dibebankan Tuhan kepada manusia adalah 50 rakaat sehari semalam. Tapi karena kekuatan Muhammad, dia bisa menawar kepada Tuhan agar mengurangi kewajiban yang tak mempertimbangkan kemampuan manusia umumnya, hingga menjadi 5 rakaat saja. Luar biasa kan Muhammad? Itu artinya Tuhan bisa diajak kompromi. Kekuasaan Tuhan bisa ditawar, dinego. Kulihat Midas, lelaki yang dari awal pelatihan tampak sangat vokal dan banyak cakap itu hanya melongo. Ini kesempatanku untuk menjajaki sampai di mana pengetahuan lelaki ini. Ada lagi peristiwa yang membuktikan bahwa Tuhan berbagi kuasa dengan manusia-manusia super, yakni Ibrahim ketika menolak keputusan Tuhan untuk menghancurkan sebuah kota lantaran ada orang-orang baik yang menghuni kota itu. Itu di dalam Genesis yang aku lupa ayatnya. Tapi sudahan dulu ya, aku capek. Hari sudah menjelang subuh. Kamu baca di Genesis, perjanjian baru? Bukan baru, tapi perjanjian lama. Sudah dulu ya, nanti kapan-kapan bisa disambung. Forum setelah LKT masih panjang. Azan subuh mulai terdengar dan aku bersegera ke pembaringanku di ranjang bagian atas. Begitu berkebalikan dengan kawan-kawan putriku yang sedang bersiap-siap ke tempat wudhu untuk mendirikan sholat, aku malah bersiap menuju tempat tidurku dan menarik selimut dan selanjutnya menanti datangnya mimpi. Capek diskusi. Pagi ini, sebelum acara penutupan dilangsungkan, sebelum lagu, mars dan himne KMI dan Indonesia Raya dilakukan, aku membisiki Midas untuk membuktikan keyakinanku tadi malam bahwa manusia pun bisa menjadi Tuhan. Caranya naik Merapi dan tak akan turun sebelum melihat pintu rumah lahar di puncak. Ternyata ia mau. Aku dan dia berjanji, dan dengan tubuh masih dalam keadaan lelah setelah seminggu mengikuti pelatihan, kami bertemu di kampus Matahari Terbit. Lalu dengan berkendara motor dan tanpa persiapan apa-apa layaknya pendaki, kami menuju ke utara kota, menuju Kaliurang.
Tapi betapa gusarnya aku sesampai di sana, dia tak berani naik. Malam sungguh gulita, disertai rinai, hujan merintik dan Midas tetap bertahan untuk tidak mau naik. Kamu itu mau mati apa? Di sana itu banyak binatang buas. Aku nggak peduli. Kesepakatan kita kan mau naik. Maumu apa? Aku mulai marah. Dan kami berdebar sengit yang kemudian disusul dengan kekalahanku. Baiklah, kita naik besok pagi. Tidak boleh tidak. Kami berdua mencari villa berteduh dari rinai dan dingin yang memekat di lereng. Malam belum terlalu larut ketika Midas mendekatiku di sisi pembaringan. Dia merengek dan merengek hingga ujung bibirnya mendesis-desis. Dia memaksaku melakukan sesuatu, memerjakainya. Malam itu juga, praktis aku menolak mentah-mentah hingga aku dikejarnya sampai keluar kamar, keluar rumah. Gak mau aku. Kesini ini aku ingin naik, bukan untuk senggama, tahu. Kutampar wajahnya berkali-kali. Soalnya aku tidak suka ini lelaki. Sama sekali aku tidak mencintainya. Dan cinta tak bisa membuka dengan paksaan. Tapi semakin kutolak, semakin dia memburu dan meminta. Bukan memerjakainya, melainkan untuk terus menamparnya. Pada akhirnya kami terdiam lama, lalu berbareng masuk kembali ke kamar villa. Sesekali dia mengusikku, tapi aku tetap tak mengubrisnya hingga pagi menjelang. Pagi-pagi dia tetap mengusikku untuk memerjakainya, dan aku tetap pada prinsipku untuk tak meluluhkan permintaan tololnya. Tepat jam 10 kami mulai naik. Kami menyusuri Kalisat, tempat mengalirnya lahar. Dengan tanpa peta, tanpa perbekalan yang sesukutnya, layaknya seorang pendaki. Kami tahu dari seorang mahasiswa pecinta alam dari kampus jaket biru yang ditemui bahwa kali itu adalah jalan terdekat menuju puncak, tapi sekaligus jalan paling berbahaya. Dan yang bisa melewati jalur pendakian itu hanyalah juru kunci Merapi sendiri. Kami susuri kali itu. Di situ ada semacam grojogan, sebuah tebing, dan tebing itu warnanya merah menyala. Kupikir kok bisa warna tebing ini seperti lidah api yang membara. Dan jalan yang kami lewati adalah sebuah tangga sempit. Dan kami terus mengikuti jalan yang semakin lama semakin sempit dan hanya setelapak kaki yang digunakan untuk merayap. Kanan kiri sudah tidak kelihatan. Kami terus naik dan naik terus hingga tinggal belukar. Tapi masih terlihat seperti seutas garis yang menegaskan bahwa itu bekas jalan. Kami sibak belukar itu perlahan-lahan. Di kiri kanan kami ada jurang menganga yang tak terlihat dasarnya lagi. Kami mencoba melempar batu yang mengisap bunyi batu, seperti tetesan air di bak mandi. Seolah-olah di dasar jurang itu ada air yang sangat dalam. Dan kukatakan bahwa itu adalah awal pendakianku. Tanpa bekal, tanpa kompas, tanpa apa-apa. Yang kami bawa adalah kenekatan untuk membuktikan adakah Tuhan di atas, di pusaran lahar di ketinggian Merapi. Dan kami kini berada di jalan yang cukup sempit. Di sekitaran kami berada praktis tidak ada jalan lagi. Mau tidak mau kami mendaki dan merabai tebing itu dengan tangan kosong. Didorong turbo pemukul gairah, kami terus mendaki, berdentaman dengan semangat untuk bertemu Tuhan dalam ganasnya lahar pergunungan aktif Merapi.
Kami merangkak dengan bintik ketakutan yang terus menyerang pori-pori hati kami. Beberapa kali kami melewati tebing curam. Beberapa kali tak dapat pegangan. Aku sudah tak melihat semidas ketika dia melompat untuk merebut pegangan yang ternyata hanya rumputan. Kudengar ada suara menggeluduk ke bawah. Kututup mataku, sebab sangka aku dia terpeleset dan terjun bebas ke jurang gelap di bawah sana. Tapi ternyata dia tidak apa-apa. Dia masih ada dalam jangkauan tapuk mataku. Hingga kami bertemu dengan landaian di mana pegangan itu 3 tangan jauhnya di depan kami. Tapi kami harus mendaki dengan harapan yang dipasrahkan dan dipaksakan. Kami nekat untuk mencapai pegangan itu dan berhasil. Lalu kami terus merangkak naik. Aku merasa begitu susahnya naik dan begitu sangat lamanya. Hingga akhirnya kami mentok di puncak bukit itu yang kami kira puncak Merapi. Midas, ini bukan Merapi, ini hanya bukit. Ya, cuma bukit Kiran. Tapi sebegitu mengerikannya ini bukit. Di puncak Bukit Tandus itu daya kami sudah susut, sebab tak ada jalan lain. Di atas itu kami tak punya pegangan lagi, hanya paha yang mengapit seonggok tanah yang tandus. Di kiri kanannya jurang, tangan bebas di udara. Pikirku, ini hujan. Kalau tempat yang kuapit ini disambar hujan deras, sudah, selamat tinggal dunia. Untunglah hujannya hanya merintik dan menyebar hawa yang sangat dingin. Badanku gemetar menahan hawa dingin dalam balutan baju yang sudah kuyup. Bibirku membiru menahan rasa dingin yang mencekam. Mungkin cerita hidupku, cerita lukaku sudah menemui titik akhirnya di sini, di bukit ini. Ya Tuhan, aku selesai. Dalam hati aku berdoa. Midas bertanya kepadaku dengan bibir yang membiru dicekap oleh dingin. Masih percaya kamu bisa hidup? Dengan sekuat keyakinan yang masih tersisa, ku jawab dengan lantang. Percaya? Tapi dalam kedalamanku, aku sejatinya tak percaya bahwa aku masih bisa lebih lama menjajaki dunia. Lama kami bertahan di situ. Soalnya satu, baik aku maupun Midas tak tahu hendak kemana. Berjalan mundur juga tak mungkin, karena begitu beratnya jalan pendakian yang kami lalui. Padahal lebih mudah naik daripada turun. Sesuatu yang dipegang sudah tak ada. Yang ada hanya jurang yang siap melahap tubuh kami dalam liang gelapnya yang entah dalam apa dasarnya. Kami tak punya lagi bayangan. Akhirnya kami pun menulis di selembaran kertas yang mulai dirintiki hujan. Midas menulis, aku pun menulis. Kutuliskan di baris pembuka, ekspedisi Merapi. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, maafkan aku, doakan aku, semoga aku bisa diterima di sisinya. Seusai Midas menuliskan kata-kata terakhirnya, kami pun memasukkan kertas itu dalam botol aqua yang sudah dikosongkan isinya. Gimana? Kamu masih yakin bisa hidup? Midas dengan setengah mati bertanya. Masih? Jawabku juga dengan sepenggal-penggal keyakinan. Lalu ku bilang sama dia, boleh gak aku minta sesuatu? Apa?
Cium aku untuk terakhir kalinya. Aku ucapkan kata itu karena aku butuh kekuatan untuk membangun puing semangat hidupku di ujung maut. Walau pintaku itu kepada lelaki yang sumpah mati sungguh tak kucintai. Bibirnya yang biru dan bibirku yang menggetar itu pun akhirnya bertemu dan saling mencauk. Tapi sejenak lalu kulepas. Maut belum juga berlalu ketika bibirku merintihkan harap semoga hujan segera mereda. Dan benar, hujan pun berhenti. Karena cinta hiduplah yang kemudian membuat Midas bergerak penuh spekulasi meraih pegangan di sisi jurang. Jarak pegangan itu 3 kali tangan orang dewasa ke arah bawah. Dalam hitungan 10 ke belakang, dengan mata setengah terpejam, aku menjatuhkan diri dan berhasil. Lalu aku menyusul. Mataku menjelati arah bawah. Das, lihat, ada belukar di bawah. Siapa tahu itu tanah keras. Daripada kita melewati tebing yang sangat berbahaya, bagaimana kita menyusur rimbunan pohon itu? Ternyata itu adalah jalan lahan yang tanahnya subur. Jadi kami menelusur ke situ. Tinggi belukarnya sampai setengah badan kami. Di tanganku ada sebatang kayu kering. Aku takut tiba-tiba saja kaki kami terpeleset dan jatuh. Sebab di bawah rimbunan itu bolong-bolong dan gelap. Ketika kayu yang kupijakan mentok berarti ada dasar. Berkali-kali begitu hingga kami bertemu dengan rimbunan yang ketika potongan kayu itu kutusukkan tak bertemu dasar dengan bayangan gelap di bawah. Wah, gawat, jalan buntu. Lalu aku berspekulasi. Di bawah gelap ini apa? Tapi ketika aku melompat, badanku masih bisa tertahan. Syukurku tiada kepalang, hidup masih berpihak. Setelah berteriak, aku memanggil Das. Das, lihat, itu jalan tadi. Ia pun menyahut dengan setengah girang, seperti orang yang baru terbebaskan dari maut yang menakutkan. Sesampai di bawah, kami berpelukan syukur hingga tangis kami meraung. Terlupa semua bahwa aku tidak menyukai lelaki jelek ini. Di cuping telingaku, Midas membisik. Kau percaya bahwa Tuhan ikut campur dalam keselamatan kita kali ini? Tidak, alam yang tak ganas yang menyelamatkan kita, bukan Tuhan. Coba kalau hujannya tadi deras, apalagi kalau ditambah angin kencang, mungkin kita tak akan berdiri di sini lagi, tapi di sana, di dasar jurang. Yang kedua, nekat yang menyelamatkan kita. Terkadang takdir kematian bisa ditunda oleh kenekatan. Kenekatan adalah lawan dari ketakutan. Kenekatan adalah bagian dari kekuatan yang dimiliki manusia. Jadi bukan Tuhan, tapi hukum alam dan hukum kenekatan. Selesai berucap demikian, aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Perlahan kulepaskan tangan Midas yang melingkar di pinggangku. Iya, di bawah pohon dalam belitan kesunyian yang mati dan hujan rintik-rintik itu, aku mencium bau sesuatu yang tak biasa. Ada hawa binatang buas di sekitar kami. Aku menciumnya. Kataku kepada Midas. Bulu romaku meremang. Aku dan Midas coba bergerak perlahan turun.
Baru ketika kami berada di tangga yang menjadi hulu bukit, perasaan tergesek ancaman binatang buas itu berkurang. Maut itu sudah lewat, dan sebelum turun melenggang menuju hunian, kuterawangkan kembali mataku ke belakang. Tergelarlah pemandangan yang menakjubkanku, sebuah paras halus bukit yang melengkung cekung berwarna api berwarna lahar. Di celah-celahnya beberapa air menetes jatuh jauh ke bawah yang membuat suasana mistis yang tenang yang belum pernah kusaksikan dalam hidupku. Tuhan menyuruh alam untuk mengukir bebatuan dengan api. Api, itu warna api, muasal iblis yang dilaknati Tuhan karena Adam. Api semesta, api. Betapa aku ingin menjadi perempuan api, putri api. Api itu indah, begitu mistis dan menakjubkan. Tapi hari sudah gelap dan kami setengah berlari kembali ke keramaian, meninggalkan belukar sunyi yang hampir merenggut hidup kami. Karena kecapean, kami segera menuju losmen. Di sana aku menceritai apa yang baru kami alami yang membuat si mbok penjaga losmen kaget. Sepenuturan dia, tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Pernah ia, tuturnya, ketika merumput memergoki induk harimau yang sedang menyusui anaknya. Begitu mengerikannya. Bahkan bayangan maut itu terus terbawa dan menggelayutiku ketika aku sudah berada di kamar losmen. Di kamar mandi yang tidak terlalu besar itu, aku mendengar air menetes jatuh ke dalam bak yang mengingatkanku pada batu yang kulempar ke dasar jurang yang gelap dengan bunyi yang sama. Das, matikan itu. Matikan air itu. Aku takut. Hilangkan bunyi itu. Teriakku memanggil Das. Aku teringat pada sebuah tempat yang jauh, sunyi, dan menakutkan. Sebuah ladang kematian. Kami pun duduk di atas kasur sambil bermeditasi lama. Dan setelah itu kami mulai berbaring dalam satu ranjang. Kulihat ada 2 selimut yang tersedia. Dipaksa oleh dingin, bajuku yang sudah kuyup kulepas semuanya. Tapi kulihat lelaki perjaka bernama Rahmani Dasira ini masih tampak malu-malu di sudut ruangan. Aku juga heran, bukankah ia yang semalam yang merengek-rengek memintai aku memerjakainya? Tapi sekarang, kenapa ia begitu gugup dan ketakutan? Pakaian basahnya masih utuh membeliti badannya yang sudah menggigil. Entah dorongan ketakutan apa yang membuatnya tetap bertahan memakai pakaian basah itu di atas ranjang. Sedangkan aku hingga di atas ranjang ini terus berjuang menghilangkan rasa takutku dengan peristiwa yang baru terjadi siang tadi di bukit yang hampir merenggut hidupku dengan sesuatu. Ya, aku butuh pelampiasan untuk mengurangi rasa gugupku, rasa traumaku atas maut yang hampir merenggutku belum lama ini. Dalam batinku, sebuah suara berbisik lembut. Rahan, ada cowok di sampingmu. Ya, ada lelaki. Ada lelaki. Lakukan sesuatu. Kegilaanku pun mulai kambuh lagi. Lalu dengan gerakan refleks, selimut yang kupakai kusibak hingga tak sekait pun benang meliliti tubuhku. Lihat, bagus tidak bodiku?
Aku lihat matanya nanar menghujani tubuhku yang sudah tak diliti apa-apa. Payudaranya bagaimana? Bagus gak? Dengan wajah yang melongo dan kata-kata yang tak beraturan, ia berucap bahwa payudara itu yang terbagus yang pernah ia lihat. Seperti gambar-gambar porno di internet. Lalu aku pun berpose di tempatnya, sembari duduk menyamping dan mengangkat sebelah kakiku. Ditanya lagi dia, kalau begini bagus gak? Bagus, katanya tergagap, dan dia pun membuka pengakuan. Tahu gak? Waktu kita meditasi tadi, apa yang saya minta? Yang saya minta ialah, ya Tuhan, jadikanlah yang ada di sampingku ini sebagai istri saya kelak. Dalam batin aku mencibir, bajingan, romantis sekali dia berucap. Tapi aku terus mengganggunya. Akan kulihat seberapa jauh iman Ustadz ini, iman manusia yang dianggap suci oleh rekan-rekannya dalam organisasinya, akhlak manusia yang sering diangkat-angkat dan dipuji-puji oleh orang kampung. Di atas ranjang ini, iman itu akan kutawar dengan tubuhku. Tuhan, aku adalah kekasih yang kau kecewakan, maka kau jangan keberatan apabila aku menguji iman lelaki ini, Ustaz ini, hambamu yang dipandang-pandang masyarakat sebagai orang soleh yang bersih diri ini. Akan kulihat seberapa jauh rasa takutnya denganmu. Dengan leleran birahinya melihat tubuhku yang dililiti daging ciptaanmu juga, tapi dianggap nista oleh masyarakat, dianggap jalang oleh aturan yang tersimpul dalam tradisi. Ku dekati Midas dan ia berucap, Kiran, aku gak tanggung jawab loh kalau. Tapi aku sudah tak peduli. Kupeluk dia dan sejurus kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kurenggut juga keperjakaan orang beriman yang setiap saat jidatnya selalu merapat di atas sajadah sholat. Esoknya ia bertanya lirih kepadaku, apakah kamu sudah sungguh mencintaiku? Sudah, jawabku setengah lelah sembari mengusap embun keringat yang menitik dari dahiku. Tapi dalam hatiku sambung jawabanku itu. Aku sudah mencintaimu laki, walau itu hanya di kulitnya yang paling permukaan. Dari situ, janjiku dalam hati akan kubongkar dan kuluhkan harga diri lelaki ini. Dia sudah terjun bebas dan setengah dari harga dirinya telah kukuak. Lelaki, kalian begitu kelihatan tegar ketika masih berpakaian, tapi ketika pakaian kalian lepas, terkuak juga kelemahannya, ketololannya. Ternyata setelah selesai bermain seks, lelaki tak lagi sekuat yang didugakan oleh dunia. Ia tak ubahnya lelaki cengeng yang terus merengek dan meminta untuk menjilati tubuh perempuan, tubuhku, dan aku beraksi dan menyempurnakan kehancurannya. Yang pertama terjadi setelah itu, ia memutuskan ceweknya sesama mahasiswa kampus putih yang sudah setahun dia pacari. Betapa terpukulnya cewek itu dan hampir bunuh diri. Pasalnya, Midas sudah sangat jauh kenal di keluarga perempuan itu dan perikatan dan pertunangan itu sudah mendekati hari.
Dan aku hanya tersenyum melihat fase kehancuran itu terjadi. Lelaki dengan perempuan, kamu bisa begitu sewenang-wenang. Nalarmu, hatimu telah dilindap oleh pesona seorang perempuan yang baru hadir dalam hatimu. Lelaki, cuma sampai di situ keteguhan janjimu yang kau ikrarkan kepada perempuan itu. Lelaki, tidak, kau harus dilupakan segera. Kamu hanya merusak perempuan yang mencintaimu secara tulus. Matamu hanya ingin melihat daging, dan hanya daging yang kamu dapatkan dalam rayapan doa sembahyangmu. Lelaki, kalian sama saja dengan Tuhan yang selalu hadir untuk menghukum perempuan, mempermainkan harapannya yang memang sudah kalian posisikan dalam kutub yang lemah. Betapa lelaki bernama Rahmanidas Syira ini tega menghancurkan harapan seorang perempuan yang mencintainya dengan sepenuh hati karena melihat perempuan lain. Ya, aku ini yang dengan leluasa diajaknya bermain seks setiap hari. Ia harus diberi pelajaran. Ia tak tahu bahwa ia adalah salah satu dari korbanku. Dan rasailah kehancuran berikutnya. Seusai check out dari sebuah losmen kelas melati di selatan Umbul Harjo dengan Fuad Gumala, sahabat lamaku, aku langsung ke kos Rahmanidas dan aku mau mengambil komputer. Das, aku mau mengambil komputer. Sekilat itu aku melihat tenaganya lunglai karena ia sangat tahu bahwa itu alamat buruk dari hubunganku dengannya. Tapi naluri keperempuananku mendorongku untuk tak tega. Kulihat ia merintih-rintih. Ran, jangan tinggalkan aku. Karena kasihan, aku langsung mengajak Fuad pulang dan tak jadi mengambil komputer. Tapi dia menarikku kembali ke kamarnya. Ia terus merintihkan pinta. Ran, mohon, jangan tinggalkan aku sendirian. Ya, tapi ku omongin sama kamu ya, bahwa semalaman aku ngesek sama dia. Aku menunjuk ke arah Fuad yang ada di halaman. Bagaimana? Kalau kamu tidak percaya, lihat buktinya. Kubuka kancing depan pakaianku dan kuperlihatkan memar merah gigitan Fuad. Aku lihat Nidas langsung tertunduk lesu. Dan semenjak saat itu, ia mulai menjauh denganku. Dan aku pun menjauh dengannya.